Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Wita Kihari Pakutungan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Palembang. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, mari kita kembali mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru. Sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami kembali akan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca boleh senantiasa kami mengerti dan pada akhirnya ini boleh menerangi dan memberkati kehidupan kami untuk menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah dalam kehidupan kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberitakan dari Yeremia pasal 10. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacanya buat kita sekalian. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan melarang umatnya termasuk kita untuk membuat dan menyembah berhala. Sebab percaya dan menghambakan diri kepada berhala akan mendatangkan kesia-siaan dan murka Allah di dalam kehidupan kita. Ini jugalah yang mau kembali diingatkan di dalam kehidupan umat Israel. Allah berfirman melalui perantaraan Nabi Yeremia kepada umatnya. Allah katakan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bahwa mereka jangan membiasakan diri mereka dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, sebab yang disegani bangsa-bangsa atau berhala itu adalah kesia-siaan. Karena sesungguhnya berhala itu tidak lebih dari sebuah atau sebatang pohon kayu yang diambil dari hutan lalu dipahat oleh tukang kayu. Jadi bagaimana mungkin mereka justru menyembah dan berharap kepada patung yang mereka ciptakan sendiri, bukan kepada Allah yang menciptakan mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa orang memperindahnya di ayat yang keempat dengan emas dan perak. Jadi
kalaupun patung berhala itu terlihat indah, itu karena manusia sendiri yang memperindahnya. Jadi Allah mau katakan bahwa dia tidak sama seperti berhala, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Allah tidak perlu diperindah oleh manusia karena dia sendiri adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia tanpa bantuan manusia. Jadi jelas bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang mulia, tanpa manusia sendiri yang memuliakan atau yang memperindah dia sudah terlebih dahulu mulia dan kudus. Selanjutnya dikatakan bahwa berhala itu harus diperkuat dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Jadi kita membayangkan Bapak Ibu, Saudara, bahwa berhala itu untuk berdiri saja Allah katakan tidak dapat, dia harus ditopang. Berhala itu harus disanggah, harus diperkuat dengan paku dengan palu. Jadi berhala itu tidak dapat menolong mereka, menopang mereka, sebab berhala itu saja tidak dapat berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan Tuhan Allah Israel, dia adalah Allah yang sanggup dan mampu menopang kehidupan umatnya. Di ayatnya yang kelima dikatakan karena berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, jangan takut kepadanya. Jadi mau dikatakan bahwa sekalipun berhala itu punya telinga, dia tidak dapat mendengar. Sekalipun kamu membuat berhala itu punya mata, dia tidak dapat melihat. Sekalipun kamu membuat berhala itu punya mulut, dia tidak dapat berbicara. Jadi berhala itu tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apa-apa, baik perbuatan yang jahat maupun perbuatan yang baik. Karena itu jangan pernah takut untuk menjauhkan dirimu, untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang berhala atau hal-hal yang menduakan Tuhan. Allah Israel tidak seperti itu. Allah Israel dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala doa-doa kita. Jadi mau dikatakan bahwa mereka sebagai umat Allah harus senantiasa mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah. Mereka tidak boleh percaya kepada berhala-berhala karena Allah mereka, Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang tidak dapat dibandingkan, disamakan oleh berhala-berhala atau ilah-ilah lainnya yang merupakan benda mati atau buatan ciptaan manusia. Karena itu Yeremia dengan tegas mengatakan, mengambil keputusan, mengajak seluruh bangsanya untuk mengakui pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bahwa sesungguhnya tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Yeremia mengajak bangsanya untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala berhala-berhala bangsa-bangsa asing, lalu kemudian kembali mau taat hidup kepada Tuhan, dan hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang harusnya mereka percayai, harusnya mereka ikuti di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan kita ini juga sebenarnya mau kembali mengingatkan kehidupan kita bahwa di zaman kita saat ini pun berhala-berhala masih juga ada di dalam kehidupan kita, mau kita sadari atau tidak kita sadari. Kalau kita melihat bahwa berhala-berhala pada saat ini mungkin yang paling sering kita dengar adalah ada keris, ada juga benda-benda keramat yang dimandikan atau yang dicium, diperlakukan seperti
benda itu hidup. Bahkan dalam budaya atau dalam berhala-berhala modern itu dikatakan bahwa berhala itu juga ketika kita sudah menjadikan uang, menjadikan pekerjaan, usaha kita menjadi nomor satu, menuankan segala sesuatu yang di luar Allah menjadi prioritas utama, kemudian melupakan siapa pemilik kehidupan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan kehidupan kita bahwa ingatlah Bapak Ibu, uang, pekerjaan, usaha, hobi, atau apapun itu yang penting dalam hidupmu yang membuat engkau bahagia, itu hanyalah alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan sukacita, berkat, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu berasal daripada Tuhan. Karena itu jangan sampai engkau, saya menghambakan diri terhadap uang, menghambakan diri terhadap pekerjaan, terhadap usaha, sehingga kemudian meninggalkan apa yang menjadi prioritas utama kita, yaitu Tuhan Allah yang berfirman dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan perintahkan kemudian kita abaikan. Semua segala sesuatu dalam kehidupan kita harusnya berfokus, bertitik hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita dan sumber damai sejahtera yang terus mau mengalir di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara, Saudari sahabat GPIB yang sanggup menolong kita selain daripada Allah kita. Kita tidak bisa menyembah berhala, kita tidak bisa menomorduakan Tuhan, lalu kemudian kita masih tetap menyembah Dia. Tuhan tidak bisa dipermainkan, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia ciptaannya sendiri. Mari saat ini ketika kita sudah membaca firman Tuhan kita ini, jadikan dan pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya prioritas utama di dalam kehidupan kita. Satu-satunya pribadi yang dimana kita dapat mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan kuasanya. Singkirkan segala sesuatu yang berhala di dalam kehidupan kita. Dan mari sama seperti Yeremia kita mengakui bahwa tidak ada yang sama seperti Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita mau hidup sebagaimana apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan. Supaya kehidupan kita penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Sadarilah bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita percaya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita, pekerjaan, pelayanan kita kepada Tuhan, yakinlah Bapak Ibu bahwa di dalam tangan Tuhan selalu ada kepastian dan hidup dalam keselamatan, dan selalu ada masa depan yang penuh dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan kita ini senantiasa menopang, menolong kehidupan kita untuk senantiasa hidup berdasarkan takut akan Tuhan dan menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini melalui firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab boleh semakin memberkati kehidupan kami. Kami mau menjauhkan diri kami Bapa dari hal-hal yang membuat diri kami menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Kami rindu untuk senantiasa mau Tuhan pakai, Tuhan jadikan kehidupan kami ini sebagai alat di tangan Tuhan. Bahkan kami mau hidup taat kepadamu, takut akan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kami mau hidup setia kepada Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Bapa, dan kiranya Tuhan memberkati untuk sepanjang hari ini di mana kami akan melanjutkan bahkan menjalankan berbagai aktivitas
dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Berikan kepada kami Bapa berkat-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini betul-betul kami serahkan kepada pengasihan Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh mengucap syukur Bapa atas kehidupan kami masing-masing, yang boleh Tuhan senantiasa berkati melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing, keluarga yang kami kasihi, gereja-gereja, bahkan secara khusus GPIB, seluruh jemaat-jemaat yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan untuk fungsionaris majelis sinode, bahkan juga untuk setiap program-program dari GPIB termasuk morning call dan night call. Kiranya Tuhan itu boleh menjadi sarana yang terbaik untuk kesaksian, pemberitaan firman Tuhan, supaya kami semakin taat dan takut kepada Tuhan, dan kami semakin berkenan kepadamu. Kami percayakan kehidupan kami Bapa ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Engkaulah Sang mempunyai kehidupan kami. Tidak ada satupun Bapa yang bisa terjadi dalam kehidupan kami kalau Tuhan sendiri yang berkarya dan menolong, menopang, bahkan menjaga kehidupan kami. Ini doa syukur kami Bapa, seraya kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu, baik sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan, oleh karena keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai seorang manusia. Kami bawa doa syukur, kami bawa doa permohonan kami ini Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.